Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberi kita nikmat kesehatan, kekuatan, dan nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di Masjid Kiai Haji Abdul Jabbar Asyiri, Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam, Gombera, Makassar, dengan meninggalkan aktivitas kebinian kita guna meraih ridha Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Indonesia biasa ada imam besar, ya, maka ini imam yang terbesar dari imam besarnya seluruh imam besar, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai rahmatan lil alamin. Karena nanti di alam kubur itu kita akan ditanya, man imamuka. Jadi jawabannya itu bukan imam besar Masjid Al-Markas, Masjid Raya, imam besar umat Islam, ya, seharusnya imam besar itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai basyiran wa nadhiran, juga sebagai uswatun hasanah. Baik, saya akan lanjutkan pengajian kita, yaitu tafsir Al-Jalalain ayat 23. Ya, saya baca dulu satu ayat penuh. Nanti setelah itu kita baca bersama, ya. Kemudian saya akan bacakan maknanya per kata, dan tempatnya pada nahwu saraf tadi yang dikatakan oleh pembina. Baik, saya akan bacakan dulu ayatnya. Jangan dulu diikuti, ya, saya dulu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Saya dulu, baru kamu ikuti, ya. Satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih
wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Sadaqallahul azim. Ya, baik. Kita akan artikan per kata ya. Jadi saya dulu baru nanti ikuti ya, saya dulu. Wa in kuntum, ya wa in kuntum itu artinya sekiranya kamu. Fi raibin itu artinya merasa ragu. Raibin itu ragu. Ya, syak, bimbang. Mimma, ya dari apa atau tentang apa. Nazzalna kami turunkan ya ala abdina kepada hamba kami. Faktu maka datangkanlah atau buatlah bisuratin sebuah surah mimmislihi yang sebanding dengannya. Wada'u artinya dan panggillah syuhada'akum para saksi-saksi kamu atau pemimpin-pemimpin kamu min dunillah selain daripada Allah. In kuntum jikalau kamu shadiqin adalah orang-orang yang benar. Ya, baik kita sama-sama ya. Wa in kuntum seandainya kamu fi raibin dalam keraguan mimma dari apa nazzalna kami telah turunkan ala abdina kepada hamba kami. Faktu maka datangkanlah bisuratin satu surah mimmislihi yang sebanding dengannya. Wad'u dan panggillah syuhada'akum para pemimpin kamu min dunillah selain Allah. In kuntum jikalau kamu benar-benar shadiqin termasuk orang-orang yang benar. Nah, jadi ini ayat diturunkan kepada orang yang ragu-ragu terhadap Al-Quran. Karena dulu itu sewaktu Nabi Muhammad diutus ke dunia ini sebagai Rasul, nah itu diantara mereka ada yang ragu-ragu apakah benar Quran itu dari Allah atau dari Muhammad, ya, karena mereka tidak yakin. Jadi tingkat keimanan, kepercayaan, ya itu ada 3 tingkatan. Ya, ada pertama yakin bahwa benar-benar itu datangnya dari Allah. Nah, itu di surah Al-Baqarah, ya ayat 2. Zalikal kitabu la raiba fi. Nah, inilah Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, itu tingkat paling tinggi, tidak ada keraguan, yakin
seyakin-yakinnya bahwa Quran itu diturunkan dari Allah. Kemudian yang di tengah-tengah itu raibun, ya, syak, ragu-ragu. Benarkah itu Quran dari Allah atau tidak? Ya, benarkah dari Allah atau tidak? Antara iya dan tidak, antara benar dan salah, antara hak dan batil. Dia di tengah-tengah tidak jelas, seperti orang munafik. Ya. Kemudian tingkat yang paling bawah ingkar, mengingkari, yaitu mengingkari kepada orang kafir, tidak percaya kepada Al-Quran. Kalau orang beriman ini dia percaya, tapi kalau munafik ragu-ragu, tapi kalau kafir ingkar. Ya, jadi ada tingkatan manusia dalam mengimani Al-Quran. Ya, makanya ayatnya ini kepada orang yang ragu-ragu, fi raibin. Jadi kalau kamu ragu, ya, artinya belum yakin, ya, bahkan diantara kita itu, ya, di zaman sekarang sudah ada orang yang tidak yakin kepada Al-Quran. Makanya Allah menantang, ya, menantang orang seperti ini. Kalau kamu ragu, maka bikin semacamnya. Ya. Kalau seandainya datangnya bukan dari Allah, maka pasti akan terdapat banyak perselisihan. Lau kana min ghairi indillah, seandainya datang dari selain Allah, lawajadu ikhtilafan katsiran, pasti mereka mendapatkan perselisihan. Ya. Jadi kalau bukan dari Allah, itu akan terjadi pertentangan, akan terjadi perselisihan, akan terjadi permusuhan. Ya, tapi kalau dari Allah, nah itu tidak ada lagi perselisihan. Makanya kalau kita berselisih dalam memahami ayat Quran, dalam memahami hadis, nah itu kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Quran dan hadis. Itu wa in tanaza'tum fi syai'in, ya, kata Allah dalam Quran, kalau kamu berselisih, ya, dalam sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, itu masalah urusan keagamaan. Ya, tidak boleh kita buat-buat sendiri, tidak boleh kita mengada-ngada. Kalau mengada-ngada atau membuat sesuatu yang baru, nah itu bid'ah. Bid'ah itu dalalah. Dalalah itu di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya, jadi karena Islam ini sudah sempurna. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu. Ya, jadi tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dibuat-buat. Ya, itu tidak boleh macam-macam. Jadi kita harus bersandar kepada Quran dan hadis. Ya. Dalam hadis dikatakan, taraktu fikum amrain, ya, saya tinggalkan padamu dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, ya, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati, kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnahku, ya, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sunnah Rasulullah itu ya termasuk hadis, perkataan, perbuatan dan keputusan. Itu ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. Nah, itu kalau kita berpegang teguh kepada keduanya, insya Allah selamat. Nah, ini dalam hal urusan agama, keduniaan. Tapi kalau urusan dunia, nah itu kita diserahkan sepenuhnya kepada
umatnya selama tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Ya. Karena pernah ada sahabat itu bertanya tentang cocok tanam, masalah keduniaan. Ya. Dikiranya Rasulullah itu tahu segala-galanya. Dia tahu kalau masalah keagamaan, tapi kalau urusan dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu, karena dunia ini berkembang terus. Ya, seperti di zaman Rasulullah itu tidak ada HP, ya, tidak ada televisi, tidak ada pesawat, mobil. Ya, tapi sekarang ada. Jadi tidak boleh mengatakan bid'ah. Ya, boleh bid'ah, tapi dalam bahasa. Ya, bid'ah dalam bahasa itu artinya sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru, ya. Sesuatu yang baru dalam agama itu tidak ada jalan. Tapi sesuatu yang baru dalam urusan dunia, ya, seperti HP itu dibolehkan. Ya, dibolehkan. Jadi jangan bilang bid'ah yang berkaitan dengan keduniaan. Amma umuri dinikum, kalau berkaitan urusan agama, nah itu kembalikan kepadaku. Jadi itu makanya dalam kaidah usul itu, ya, itu al ibadah, al aslu fil ibadah at tahrim. Ya. Pokok daripada ibadah itu, ya, adalah haram, tidak boleh. Ya, masalah hablum minallah tidak boleh tanpa dasar, harus ada dalilnya, Quran dan hadis. Kalau berkaitan ibadah hablun minallah, jadi jangan terbalik bilang ini kan tidak dilarang. Ini tidak dilarang, tapi mana perintahnya? Ya, kita harus perintahnya dulu, harus ada perintahnya. Jadi ibadah itu pada dasarnya haram kecuali ada perintahnya. Ya, beda muamalah. Hablun minan nas itu al aslu fil muamalati al ibahah, ya, boleh selama tidak ada larangan. Jadi itu boleh, ya. Jadi ini mimma nazzalna. Jadi itu yang dimaksud raibun syak. Ini pernah ada seorang ilmiawan dari Inggris, ya, dari London. Itu profesor dalam keilmuan, ya, karena dia sudah banyak sekali baca buku. Setiap dia baca buku itu ada mukadimahnya. Apa mukadimahnya? Mukadimahnya itu mengatakan kalau kamu mendapatkan sesuatu yang salah atau ada kekeliruan, mohon dikoreksi, mohon dimaafkan, mohon, karena tidak ada manusia yang tidak ada kesalahan. Ini pasti itu ada begitu. Mohon dibetulkan. Tapi setelah dia buka Al-Quran, dia baca itu ayat kedua surah Al-Baqarah, la raiba fi. Ini Quran. Ya, jangankan kesalahan, kekeliruan, keraguan saja tidak ada. Ya, keraguan. Di atasnya kekeliruan, keraguan. Ya. Apalagi kekeliruan pasti tidak ada, keraguan saja tidak ada. Nah, ini membuktikan bahwa Quran itu datang dari Allah, ya. Itu membuktikan Quran itu dari Allah, bukan dari Muhammad. Sehingga dia masuk Islam. Terus datang lagi ayat, wa in kuntum fi raibin. Wah, kalau kamu ragu, ya, mimma nazzalna ala abdina, ya, terhadap apa yang kami turunkan hamba kami. Apa yang dimaksud mimma nazzalna, kepada apa yang diturunkan? Apa di sini yang dimaksud? Ya, kamu apa? Terhadap apa ini? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna.
kepada apa yang kami turunkan. Apa yang kami turunkan? Kata Allah, ya, Al-Quran. Jadi yang dimaksud di sini adalah Al-Quran, ya, Al-Quran. Kalau abdina terhadap hamba kami, siapa yang dimaksud di situ? Hamdina, hamba kami, yang kami turunkan kepada hamba kami. Siapa yang dimaksud? Nah, kamu Nabi Muhammad. Ya, jadi abdina di situ maksudnya Muhammad, hamba kami. Maka itu kalau kita bersyahadat, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Jadi kalau hambanya itu setingkat dengan kita, tidak ada bedanya, ya, sama-sama makan nasi, sama-sama cari penghidupan, sama-sama menikah, ya, sama-sama membutuhkan kesenangan di hidup di dunia. Itu hamba sebagai hamba. Tapi kalau sebagai rasul, ini yang membedakan dengan kita. Kalau Muhammad rasul, utusan, tapi kalau kita bukan. Nah, jadi makanya itu asyhadu alla ilaha illallah Muhammad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, jadi yang dimaksud hamba di sini adalah Muhammad, dan yang dimaksud apa yang kami turunkan di sini adalah Al-Quran. Dan yang dimaksud fi raibin, ragu-ragu. Apa yang dimaksud ragu-ragu di sini? Kamu ragu-ragu. Yang dimaksud, dan jika kamu ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, ragu-ragu maksudnya apa? Bahwa Al-Quran itu, ya, apa yang dimaksud? Siapa yang tahu? Jawab. Ya, coba kamu. Iya betul. Jadi ragu-ragu di sini maksudnya bukan dari Allah. Ya, itu yang benar. Bukan, kalau kamu ragu-ragu bahwa Quran ini bukan dari Allah, nah itu datangkan satu surah. Ini menandakan bahwa Quran ini dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Jadi kita harus yakin. Kalau yakin itu benar-benar dari Allah. Karena diantara manusia zaman sekarang, bahkan orang Islam sendiri, itu sudah ada yang ragu-ragu terhadap Al-Quran. Ya, dia tidak mau menjadikan Quran itu sebagai sumber, ya, sebagai aturan dalam bermasyarakat, bernegara, berumah tangga. Semua sudah ada di dalam Quran, hanya tidak diperinci secara mendetail, ya. Ya, dalam Al-Quran dikatakan bahwa di dalam Quran itu ada semuanya. Ma farratna fil kitabi min syai', ya. Kami tidak tinggalkan di dalam Quran itu sesuatu pun. Artinya ada semua. Ya. Cuma dilengkapi penjelasannya dengan hadis. Ya, jadi itu maksudnya, ya, minal Quran. Jadi kamu, nah ini orang ilmiawan yang dari London ini setelah membaca Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fih, apa artinya? Zalikal kitabu, inilah. Jadi zalika itu bukan itu, ini. Artinya betul-betul. Baru di situ ada alif dan lam, ya, al-kitab. Itu alif dan kitab itu menandakan ma'rifah. Apa artinya ma'rifah? Diketahui, tertentu bendanya. Ya, jadi yang dimaksud bendanya di sini adalah Al-Quran. Kalau tidak ada alif dan lamnya, nah itu menakirah. Nakirah itu tidak jelas. Artinya kitab apa saja. Boleh kitab Taurat, boleh kitab Injil, boleh kitab
Zabur. Ya, kalau dibilang kitab, makanya di sini zalikal kitab ada alnya. Alnya itu menandakan ma'rifah. Di sini juga nazzalna ala abdina itu dimaksud adalah Al-Quran. Jadi kalau kamu ragu bahwa Al-Quran ini bukan dari Allah, faktu. Ya, faktu. Faktu itu dari kata ata ya'ti. Ya, ata ya'ti. Ata itu apa artinya ata? Ada yang tahu artinya ata? Alif ta ya. Ata itu ya-nya di sini ya ulayna ya. Jadi dia aliful layna ya. Dia bentuknya ya, tetapi sesungguhnya dia adalah alif. Karena alif itu panjang ya, panjang sesudah fathah. Ata. Tapi kalau ya ada titiknya dua. Ya. Umpamanya ata, kemudian ada ya, ada titiknya dua di bawah, itu bacanya atai. Tapi kalau tidak ada titiknya, itu aliful layna, ata. Alif yang bengkok ya, ada alif yang lurus, ada alif yang bengkok. Kalau ada titiknya dua, tetapi ada juga kalau ya di tengah, nah itu bisa tidak ada titik dua kalau dia ada hamzah di atasnya. Nah itu di atas ya. Jadi itu yang dimaksud ya. Apa tadi saya bilang? Ulangi tadi yang terakhir. Apa tadi saya bilang? Apa yang saya sebut terakhir tadi? Ya. Ata ya. Ata artinya ata itu datang. Datang itu fi'lun. Ata fi'lun madin. Apa itu fi'lun madin? Ya, kata kerja lampau, telah datang. Kalau fi'lun mudhari'nya i'ti. Ya, i'ti. Ata ya'ti. I'ti itu fi'lun amarnya. Kalau fi'lun mudhari'nya ya'ti. Ya, ya'ti, ata, ya'ti, i'ti. Ya. Nah, itu kalau satu. Kalau banyak, kalau dua ataya, ya'tiyani, fi'lun mudhari'nya. I'tiya, fi'lun amarnya. Tapi kalau banyak, atau, yang pakai waw, atau ya'tuna. Kalau mudhari'nya ya'tuna, kalau amarnya u'tu. Nah, tapi kalau ada fa di sebelumnya, maka itu hamzanya alifnya tidak dibaca, langsung fa'tu ya, fa'tu. Jadi u'tu fa'tu. Ya, tidak dibaca u-nya lagi, langsung hamzanya u'tu fa'tu ya. Maka datangkanlah. Tapi karena ada bi ya, itu datanglah dengan ya, sama membawa ya. Datangkanlah dengan Al-Quran, bawa satu saja surah. Min mislihi ya, min itu ya artinya dari atau sebagian ya, sebagian saja, tidak usah semuanya ya. Min sebagian yang sama, mislihi yang sama. Al-munazzal yang diturunkan. Nah, ini untuk menjelaskan, min itu untuk menjelaskan bahwa tidak usah semua, sebagian saja ya. Paling sedikit satu surah saja ya, satu surah mim mislihi. Yang surahnya itu penuh dengan balaga. Ya, balaga itu ketajaman makna, tajam maknanya, bisa sampai ya. Jadi karena orang-orang Arab dulu itu ya, orang-orang Arab itu dulu dalam berbahasa Arab itu fasih, balik ya, tetapi
tidak bisa menyaingi Al-Quran balagahnya. Wa husnin nuzum, ya, dan keindahan susunan katanya. Karena umatnya Nabi Muhammad pada masa itu ya orang-orang Arab, maka diturunkan kepada orang Arab, tetapi bukan khusus untuk orang Arab, ya. Itu bersifat khusus, tapi bersifat umum itu semua umat manusia, ya. Dalam Al-Quran dikatakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, ya. Kafatan linnas artinya untuk seluruh umat manusia. Ya, jadi bukan hanya untuk orang Arab, hanya kebetulan bahasanya bahasa Arab. Jadi yang bisa memahami Al-Quran itu hanya orang-orang Arab. Tetapi bukan berarti selain Arab tidak memahami. Makanya kita harus itu belajar bahasa Arab, ya. Di pesantren ini harus belajar bahasa Arab. Nah, kalau saya dulu di Gontor itu belajar bahasa Arab itu dari kelas 1 hampir setiap hari bahasa Arab saja terus. Ya, nanti kalau sudah 1 semester, setengah tahun, itu sudah diwajibkan bercakap-cakap bahasa Arab. Ya. Kalau makanya ada disebut Mahkamah Lughah, ya, lembaga bahasa, mahkamah bahasa. Jadi ada jasus mata-mata disuruh catat siapa yang berbahasa Indonesia, ya, kalimatnya ini pada jam ini di tempat ini dengan ini dia berbicara. Dilaporkan kepada mahkamah. Ke mahkamah itu ya kalau di rayon kelas 4 sudah jadi pengurus rayon, itu dipanggil malamnya. Limaza anta tatakallam al-lugha al-Indonesia? Hadza kalamuka bil lugha Indonesia. Dipukul, tapi pukulnya bukan menyakitkan, ya, hanya pakai sejadah supaya kita itu mau praktek bahasa Arab. Ya, nanti di kelas 2 itu semua mata pelajaran agama itu pengantarnya bahasa Arab. Fikih, kemudian akidah, ya, tarikh itu pakai bahasa Arab. Jadi itu kita alumni Gontor rata-rata bisa bahasa Arab, bahasa Inggris. Mudah-mudahan juga di sini bisa bahasa Arab, ya. Makanya kita itu wajib mempelajari bahasa Arab. Ya, dalam hadis dikatakan ahibbu al-arabiyah, ya, cintailah bahasa Arab, ya, lisalasin, karena 3 hal. Li'anni arabiyun, karena saya ini orang Arab, ya, Nabi Muhammad itu orang Arab, bahasanya bahasa Arab. Jadi yang dikeluarkan dari mulutnya itu bahasa Arab, ya, li'anni arabiyun, walugatul Quran arabiyah. Bahasa Quran, bahasanya Allah itu bahasa Arab. Walugatu ahlil jannah arabiyah, bahasanya penghuni surga bahasa Arab. Maka wajib mempelajari itu bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu bahasa dunia dan agama, ya. Fa'tu bi suratin min mislihi, maka datangkanlah 1 surah saja yang semacamnya, yang itu semacamnya dari segi balagahnya, dari segi nuzumnya, ya, kepasihannya, tutur katanya, keindahan bahasanya, ketajaman maknanya. Dan juga di dalam Quran itu ada al-ikhbar, ya, al-ikhbar itu memberi berita gaib. Ya, berita gaib itu berita yang belum terjadi, ya, dan diberitakan bahwa akan terjadi seperti ini. Ya, seperti orang ilmuwan baru dia dapatkan itu pertemuan antara laut dengan air tawar tidak bercampur, ya. Nah, itu sudah ditunjukkan dalam Al-Quran, ada itu. Baru orang temukan, oh ternyata ada di dalam Al-Quran. Ada api di dasar laut. Kenapa bisa menyala itu api? Padahal di dasar laut
Kenapa bisa? Ini Al-Quran sudah menunjukkan itu. Itu artinya Al-Quran itu memberikan berita ya, tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, ya, al-gaib. Makanya orang yang beriman itu alladzina yu'minuna bil gaib, percaya kepada yang gaib. Yang gaib itu yang tidak bisa dijangkau oleh akal, ya, seperti surga, neraka, Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa dilihat dari bukti-bukti, ya, bahwa Allah itu ada. Mislihi. Jadi al-munazzal. Kemudian kalau memang kamu ragu, ya, datangkan saja satu surah, paling tidak 3 ayat saja, ya. 3 ayat, minimal 3 ayat. Ya, jangankan satu surah, 3 ayat. Ya, karena yang dimaksud surah di sini, ya, adalah potongan, ya, ayat, potongan surah yang ada ayatnya awal dan ada akhirnya. Nah, itu datangkan minimal 3 ayat. Kalau kamu mampu, ya, ternyata mereka tidak mampu. Kalau perlu, wad'u syuhada'akum, panggil, ya, syuhada yang dimaksud di sini adalah alihah, Tuhan-Tuhan kamu. Jadi Tuhan itu tidak bisa disebut berkali-kali, karena Tuhan itu hanya satu, ya, tidak ada duanya, tidak ada apalagi tiganya. Esa, Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita sebut 2 kali Tuhan, Tuhan, Tuhan tuh, nah itu bisa hantu jadinya. Bukan lagi Tuhan, 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 Tuhan. Jadi ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan 2, Tuhan 1, Tuhan 3. Ya. Tuhan itu satu yang sebenarnya. Tapi kalau yang tidak sebenarnya itu banyak. Makanya di situ la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenarnya. Ya, itu perlu digarisbawahi di situ, koma, yang sebenarnya, yang patut disembah. Nah, kemudian dikecualikan, ditetapkan illallah. Jadi Tuhan yang sebenarnya yang patut disembah itu hanya Allah. Kalau ada Tuhan selain Allah, berarti yang selain Allah itu bukan Tuhan. Tuhan tapi tidak sebenarnya, tidak patut disembah, karena ada orang yang menyembah selain Tuhan Allah. Seperti menuhankan nafsu. Ya, nafsu itu Tuhannya, baru dia budaknya. Apa tattakhizuna, ya, apakah kamu akan mengambil, ya, selain Allah itu Tuhan-Tuhan, ya, Tuhan-Tuhan hantu. Ya, jadi hanya Islamlah yang bertuhankan Esa. Makanya itu ketuhanan yang Maha Esa, bedakan Esa dengan satu. Kalau satu itu berarti ada 2, ada 3. Kalau Esa tidak ada 2, tidak ada 3. Makanya Trinitas itu tidak termasuk Esa, karena dia terdiri dari 3, ya, 1 tapi 3 sisi. Ada Tuhan Bapa, Allah, mereka sebut, kemudian Ruhul Kudus, Jibril, kemudian Tuhan Anak, itu Isa. Nah, itu tidak bisa dianggap Esa, itu tidak pantas hidup di negara Indonesia kalau memang Tuhan yang dimaksud itu hanya Allah, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi hanya Allah Tuhan kita, ya, jadi semua harus bertuhankan Allah, tidak boleh bertuhankan selain Allah. Walaupun dia bertuhankan Allah tapi masih ada selain Allah, maka Allah tidak terima, ya, itu termasuk syirik. Dan yang masuk syirik itu tidak diterima amalnya. Jangankan kita umatnya, Nabi Muhammad saja kalau syirik itu batal semua amalnya. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan wa in asyrakta, ya, kalau kamu, ta itu Muhammad, kalau kamu Muhammad syirik layah batanna, itu ada lam di situ, la betul-betul
baru ada nunnya lagi di belakang. Sungguh, ini sudah sangat kuat. La yahbatanna, pasti. Sungguh amaluk, batal amalmu. Jadi rugi dia sholat, rugi dia puasa, rugi dia naik haji. Tapi kalau dia syirik, menuhankan selain Allah, itu batal semua. Ini Nabi Muhammad, apalagi umatnya. Sekarang ini banyak yang menuhankan selain Allah, yaitu nafsunya. Dia lebih dahulukan nafsunya daripada ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya di situ, wad'u syuhada'akum. Ya, panggil Tuhan-Tuhanmu ya selain Allah. Kalau memang kamu benar merasa yakin bahwa bukan dari Allah, apalagi hanya ragu. Makanya orang London itu bisa masuk Islam setelah membaca zalikal kitabul la raiba fi, kemudian diikuti lagi wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna. Terus ada lagi al haqqu mir rabbika, ya kebenaran itu dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin. Fala takunanna, jangan sekali-kali kamu ragu. Minal mumtarin, jadi orang yang ragu. Tidak boleh ragu-ragu. Kalau Quran kita ambil jadi patokan dalam hidup ini, pasti selamat. Tuhan jaminannya, Allah jaminannya. Kenapa kita takut kepada? Nah, karena itu di dalam Quran dikatakan ya, walau amanu ya amana ahlul qura wattaqau lafatahna barakatin minas samai wal ardh. Seandainya mereka ini bertakwa, beriman, pasti itu berkah dari langit, dari bumi, pasti. Itu di Saudi berkah, sehingga sangat kaya sekali. Ya, karena itu Al-Qur'an dijadikan patokan dalam aturan kehidupan. Kalau sudah dipisahkan Quran dengan kehidupan, itu sudah namanya di luar Islam, ya. Ada artinya saya lupa apa lagi, penyakit apa itu, pluralisme, sekularisme, ya. Sekularisme, pluralisme, liberalisme, ya. Sekularisme itu yang memisahkan kehidupan dengan agama. Jadi tidak ada urusannya agama itu. Agama itu hanya mengurusi usuran akhirat di sana nanti. Nah, itu akhirat. Kalau sekarang dunia, kita ini di dunia sekarang, nah itu sekularisme. Dia pisahkan kehidupan, ya. Urusan kehidupan jangan ada mengatakan negara-negara, agama-agama, ya. Bahkan ada yang mengatakan musuh yang paling besar adalah agama. Baru dia tidak jelaskan agama apa. Mungkin yang dimaksud agama Islam. Nauzubillahi min dzalik. Kalau sudah menjadikan agama musuh, nah itu sudah iblis. Ya, nauzubillah, agama ini harus dijadikan patokan, karena agama ini yang dimaksud adalah Islam. Ya, udkhulu fis silmi kafah. Ya, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara totalitas. Jangan ambil yang enak-enak, buang yang susah-susah. Tidak. Karena ada orang itu ditanya, "Kenapa kamu poligami?" Ya. Dia bilang, wah saya mengikuti sunnah, mengikuti Nabi. Tapi ketika ditanya, Nabi itu setiap malam bangun salat tahajud sampai bengkak-bengkak kakinya. Apakah kamu juga begitu? Dia jawab, wah itu kan Nabi, saya bukan Nabi. Tidak bisa saya ikuti karena kita bukan Nabi. Tapi kalau poligami, ya ikuti Nabi. Ya ini, mengambil sebagian, membuang sebagian. Yang enak diambil, yang susah dibuang. Nah itu berarti sudah tidak benar. Ya, maka wad'u syuhada'akum,
Yang dimaksud syuhadaakum di sini Tuhan-Tuhan kamu, ya, yang kamu sembah. Ya, yang kamu sembah itu selain Allah. Ya, itu tidak benar. Min dunillah in kuntum shadiqin. Ya, untuk menguatkan, ya. Jadi Tuhan itu tidak bisa menguatkan bahwa Quran ini, ya, datang dari selain Allah. Ya. In kuntum shadiqin, kalau kamu benar-benar termasuk orang yang benar. Ya, dimaksud shadiqin anna Muhammadan qalahu min indi nafsihi. Itu yang dimaksud kalau dia mengatakan bahwa Quran itu asalnya dari Muhammad saja, bukan dari Allah. Itu termasuk ragu. Ya, termasuk ingkar. Ya, fa'alu dzalika. Kalau demikian lakukan saja, nanti kamu akan dapat balasannya. Wa innakum ya Arabiyun fasahatu mislu fusaha. Kamu ini orang Arab, kamu tahu artinya itu, maksudnya Quran ini, ya. Jadi jangan kita ragu-ragu. Makanya ada juga pendeta, ya, apa kalau bahasa orang perempuan, ya, perempuan biarawati, ya. Itu masuk Islam setelah buka Quran dari sebelah kiri. Ya, karena biasanya itu kalau bahasa Inggris, buku-buku yang berbahasa Inggris dibuka dari sebelah kiri. Kalau Quran dari sebelah kanan, ya. Apa yang dia dapatkan? Dia dapatkan itu surah Al-Ikhlas. Selama ini dia yakin bahwa Tuhan itu ada 3. Ya, Tuhan 3, Trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Kalau kita mengatakan bahwa itu sesat kepada mereka, itu kita nanti dianggap melecehkan, ya, dianggap menghina, sehingga bisa dilaporkan ke polisi. Padahal ini bukan dari kita, ini dari Quran yang mengatakan. Jadi tidak sembarang kita ngomong. Kalau sembarang ngomong, kalau kita hina kepribadiannya, maka itu baru bisa dilaporkan. Tapi kalau Al-Quran yang kita sampaikan, kenapa mesti dilaporkan bahwa kita menghina? Nah, maka dia baca itu surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas itu kenapa dikatakan Al-Ikhlas? Ikhlas itu artinya murni. Murni itu tidak ada duanya. Ikhlas betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam. Ini ikhlas satu-satunya. Kul, katakanlah, ya. Huwallahul ahad. Huwa di situ dia. Dia itu Allah. Ya, dia itu Allah. Nah, Allahu ahad. Ahad itu esa. Kata Allah, dia Allah itu esa. Ya, tidak ada duanya. Bahkan ada ulama sekarang ini mencela yang namanya Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah itu yang pertama membagi tauhid menjadi 3. Ya, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhidus sifat, al asma was sifat. Nah, ini dibantah oleh ulama tersebut. Bilang, itu sesat. Masa tauhid dibagi 3? Tauhid itu hanya satu. Ini tidak mengerti. Tauhid yang dimaksud di sini, dia tidak paham apa itu tauhid uluhiyah, apa itu tauhid rububiyah. Juga dia bantah itu Zakir Naik. Ya, dia bilang Zakir Naik itu sesat. Karena dia mengatakan wasilah itu musyrik. Wah, itu tidak benar. Nah, ini tidak memahami yang dimaksud wasilah di sini. Jadi dia katakan, padahal Zakir Naik itu sudah banyak memasukkan orang ke dalam Islam ribuan, lalu dicela. Nah, ini sungguh luar biasa. Tidak boleh kita mencela. Ya. Mencela apalagi ulama yang dicela. Ya, tidak boleh seperti itu. Sedangkan kita sendiri banyak kesalahan, banyak kekurangan, masih mau mencela orang yang
banyak kebenarannya, ya, banyak jasanya. Itu Ibnu Taimiyah mengarang buku saja Al-Fatawa itu sampai 36 jilid. Apa kamu bisa bikin satu jilid saja? Kamu tidak bisa. Sudah berani mencela Ibnu Taimiyah sesat. Nauzubillah min dzalik. Ada ulama seperti itu. Nauzubillah. Jadi jangan sampai kita dibawa paham-paham yang tidak benar. Karena paham ini kita harus hati-hati, ya. Tidak boleh. Makanya wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, itu kata Al-Qur'an dalam Quran, ya, kata Allah dalam Al-Qur'an. Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak tahu. Jadi kalau kita tidak tahu, jangan kamu ikut-ikut. Harus ditahu apa yang kita ikuti itu. Karena inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini pendengaran, penglihatan, hati semua akan dipertanggungjawabkan. Kenapa kamu ikut-ikut? Tidak menyelidiki kebenarannya, apalagi sudah menyalahkan, ya. Jadi harus kita, ada namanya ittiba, ada namanya taklid. Kalau ittiba itu yang dibenarkan. Ittiba itu mengikuti dengan ilmu, ya. Ini kan kita harus belajar ilmu supaya jangan taklid. Taklid itu ikut tanpa ilmu. Ya, makanya kalau ada ikut-ikutan, nah ini bisa orang jadi sesat karena mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya. Makanya itu harus belajar. Ta'allam, ya, kata Mahfudzah, ta'allam. Belajarlah. Falaisal lahu ilmin kaman huwa jahilun. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Karena tidak ada orang lahir langsung pintar. Ya, tidak ada, pasti dahulunya tidak tahu apa-apa. Lahir dalam keadaan telanjang, lahir dalam keadaan tidak punya pakaian, tidak berpakaian, tidak bisa bicara, ya, tidak bisa bergerak, berjalan dan lain sebagainya, tidak punya harta. Nah itu. Jadi lahir makanya belajar. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Karena tidak ada orang yang dilahirkan pandai. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilun. Dan tidak sama orang pandai itu dengan orang bodoh. Ya, yang susah itu kalau ada orang bodoh merasa pandai. Nah, ini yang susah. Ya. Itu namanya jahil kodrat, ya, jahil kodrat. Ya, jadi jangan, kalau ada orang jahil kodrat, orang bodoh merasa pandai, ya, jangan kamu dekati, tinggalkan dia. Karena Mahfudzah mengatakan tarkul jawabi alal jahili jawabun, ya. Artinya menjawab pertanyaan orang bodoh itu, ya, diam, tinggalkan. Nah, itu jawabannya. Kalau kamu berdiskusi tidak mau mengalah, ya, bukan berarti kalah. Memang dia tidak bisa kalau dia merasa benar terus, tidak ada salahnya. Itu nauzubillah, tidak ada orang yang tidak ada salahnya. Yang benar itu hanya milik Allah. Ya, yang benar hanya milik Allah. Kita itu pasti sebaik-baik orang pasti ada keburukannya. Dan seburuk-buruk orang pasti ada kebaikannya, ya. Jadi kalau kebaikan lihat orang lain, kalau keburukan lihat diri sendiri. Jangan sampai pepatah mengatakan semut di seberang lautan, ya, tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Kesalahan orang yang kecil sekali, wah dia sebarkan, ya. Tetapi kesalahan yang begitu besar pada dirinya dia lupa, dia tidak tahu. Ini nauzubillahi min dzalik. Ya, makanya itu aslih nafsaka yasluhu lakan nas. Perbaiki dirimu. Niscaya orang lain akan berbuat baik padamu. Jangan memperbaiki orang lain lalu kamu tidak memperbaiki dirimu. Kalau mau memperbaiki orang lain, perbaiki dulu dirimu. Jangan memperbaiki orang lain lalu kamu sendiri tidak baik. Nauzubillah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.